Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu Nur Hikmah, Resti Andini, dan Muhammad Diki. Di sini kami akan mengerjakan tugas proyek administrasi infrastruktur jaringan, yaitu membuat video interaktif pembelajaran routing. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video interaktifnya. Jika ada animasi yang tidak bergerak, mohon maaf. Karena di sini kami masih tahap belajar. Baik, langsung saja, semoga bermanfaat. Baik, langsung saja di video kali ini kami akan membahas tentang 1. Pengertian routing, 2. Jenis-jenis routing, 3. Prinsip dan cara kerja routing, lalu ditambah tentang subnetting dan tata cara pengerjaan subnetting. Sebelumnya, untuk pengertian routing sendiri, kami mohon maaf jika kurang lengkap, dan untuk jenis-jenis routing, kami juga mohon maaf jika kurang lengkap. Dan terutama pada subnetting dan pengerjaan subnettingnya. Baik, langsung saja di sini. Pengertian routing. Apa itu routing? Routing adalah proses penentuan jalur atau rute yang harus dilalui paket data dalam jaringan komputer atau internet untuk mencapai tujuannya. Ini melibatkan pengarahan paket data dari perangkat sumber seperti komputer atau server ke perangkat tujuan tertentu seperti komputer lain atau gateway jaringan. Agar bisa lebih memahaminya, silakan dibaca tentang pengertian routing sendiri di video. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis routing. Di sini ada 3 routing. Yang pertama routing statis, yang kedua routing dinamis, yang ketiga routing default. Baik, untuk yang pertama yaitu routing statis. Dalam perutean statis ini, administrator jaringan secara manual melakukan peruteannya. Mulai dari peruteannya sendiri, lalu mengkonfigurasinya, tabel dari setiap perutean. Yang kedua yaitu perutean dinamis atau routing dinamis. Untuk routing dinamis ini, protokol routing dinamis memungkinkan router untuk bertukar informasi tentang jaringan secara dinamis dan otomatis. Nah, berarti routing dinamis ini akan melakukan perutean secara langsung atau tidak secara manual. Baik, untuk jenis routing yang ketiga yaitu routing default. Di sini digunakan routing ini ketika tidak memiliki rute khusus untuk tujuan tertentu. Jadi ketika routing statis dan dinamis tidak digunakan, maka routing default digunakan. Nah, langsung saja untuk selanjutnya kita akan mengetahui tentang prinsip dan cara kerja routing. Yang pertama, tabel perutean. Merupakan struktur data yang menyimpan informasi tentang topologi jaringan. Jadi yang pertama, sebelum perutean kita harus menentukan topologi jaringannya. Yang kedua adalah protokol routing, yaitu seperangkat aturan dan algoritma yang digunakan oleh router untuk bertukar informasi dan memperbarui tabel routing. Berarti di sini kita akan menentukan routing jenis apa yang akan kita gunakan. Apakah routing statis, dinamis, atau default. Nah, oke, untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu perutean berbasis tujuan. Setiap router memeriksa alamat tujuan paket. Berarti ketika kita akan melakukan perutean, kita akan menentukan tujuan paket kita akan ke mana, ke komputer lain atau gateway jaringan lain. Yang keempat, matrik perutean. Matrik perutean ini digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan jalur berbeda untuk menentukan jalur yang sesuai. Ketika kita menggunakan matrik perutean, kita akan mengetahui rute mana atau jalur mana yang sesuai untuk mengirimkan paket data. Nah, untuk yang terakhir yaitu algoritma perutean, yaitu untuk menentukan bagaimana router bertukar informasi dan menghitung jalur optimal untuk meneruskan paket. Jadi di sini ketika tata cara yang kelima sudah, kita akan mengetahui jalur yang mana yang optimal agar kita melakukan perutean atau routing atau meneruskan paket kepada tujuan. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses subnetting. Tidak lupa dalam proses routing kita juga akan melakukan proses subnetting atau membuat subnet alamat IP. Subnetting sendiri adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit.
Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP, seperti kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Baik, agar lebih jelas untuk proses subnetting, di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara pengerjaan subnetting. Untuk tugas kali ini, kami diberikan alamat IP kelas C dengan /27. Untuk pembelajaran lebih lanjut, bisa dilihat tata cara seperti ini. Untuk tata cara pengerjaan subnetting, yang pertama IP address-nya yaitu 192.168.6.0/27. Dan untuk subnet mask bisa dilihat di video. Nah, untuk subnet mask-nya bisa dilihat bahwasanya kita menggunakan kelas C, jadi yang diambil adalah 1 oktet terakhir, sehingga menghasilkan kalau /27 dengan net mask-nya 255.255.255.224. Untuk jumlah subnetnya, kita ambil dengan rumus 2 pangkat X, di mana X adalah nilai 1 dalam oktet terakhir. Jadi kita langsung memasukkan ke dalam rumus, yaitu bisa dilihat 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 di sana terdapat angka 1 berjumlah 3 dalam oktet terakhir. Dan untuk jumlah host per subnet, kita menggunakan rumus 2 pangkat Y dikurangi 2. Di sana Y terdapat 0 dalam oktet terakhir. Jika dihitung ada 5 0. Jadi 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 30 host per subnet. Dan untuk blok subnet sendiri, baik untuk nilai blok per subnet atau blok subnet yaitu 256 dikurangi nilai dari oktet terakhir tersebut yaitu 224 menjadi 32 blok subnet. Nah, untuk pengertian lebih jelasnya lagi, kita lihat tata cara pembagian blok subnet atau host pertama dan host terakhir dan juga broadcast yang sudah dirumuskan tadi menjadi 8 blok subnet. Nah, bisa dilihat dari subnet pertama sampai subnet yang terakhir, kita bisa mengetahui kita akan menggunakan 8 blok subnet hasil dari 2 pangkat 3. 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kita akan contohkan dari blok yang pertama, yaitu 192.168.6.0. Jadi, tiap blok subnet yang pertama atau subnetnya kita awali dengan 0. Dan untuk host yang pertama, kita awali dengan angka 1. Jadi, tiap blok subnet itu ditambah 1. Terus kita langsung ke baris yang keempat. Di blok yang pertama yaitu 192.168.6.31 yaitu alamat broadcast-nya. Itu diambil dari 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Sedangkan untuk alamat host terakhir yaitu 192.168.6.30. 30 di sana dihasilkan dari 31 dikurangi 1. Jadi tiap blok subnet ke host pertama itu ditambah 1, sedangkan dari broadcast ke host terakhir itu dikurangi 1. Nah, untuk pengertian lebih jelasnya bisa dilihat seperti contoh yang sudah dijelaskan tadi. Jadi untuk penjelasan dari blok pertama sampai blok ke-8 itu sama pengerjaannya seperti yang sudah diajarkan tadi. Ketika ada blok subnet ke host pertama itu ditambah 1, sedangkan dari broadcast untuk ke host terakhir itu dikurangi 1. Nah, mungkin untuk tata cara pengerjaan subnettingnya bisa dilihat untuk angka-angkanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. And thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.